Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas soal CPNS, yaitu soal TWK atau tes wawasan kebangsaan dengan tipe soal yang hot. Mari kita bahas satu persatu soal berikut. Oke, soal yang pertama. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara sesama dan masyarakat adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. C. Memprioritaskan kepentingan umum dan golongan daripada kepentingan pribadi. D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. E. Kepentingan umum pribadi dan golongan bisa bersama-sama penting tergantung kondisi. Oke, sudah ketemu jawabannya? Yaitu jawabannya adalah D. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antar manusia dan masyarakat adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau kita lihat di option A, B, dan C itu sebenarnya hampir sama ya. Jadi A, B, C itu condong mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Jadi semuanya didahulukan adalah kepentingan pribadi dan golongan, yang A, B, C. Sedangkan yang E, kepentingan umum pribadi dan golongan bersama-sama penting tergantung kondisi. Tetapi dalam konsepsi Pancasila, uh, hubungan antar manusia dan masyarakat tercipta, yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jelas ya? Oke, lanjut soal yang kedua. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat indah, kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Temanku menuliskan sebuah kalimat dengan secari kertas. Kertas tersebut dimasukkan pada sebuah botol dan siap dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami berteriak, "Indak Buliah membuang sarok di Sika." Kami bingung dan saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dengan bahasa Indonesia. "Jangan membuang sampah di situ." Nah, dalam hal ini, pemandu wisata telah menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yaitu sila dengan lambang A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Rantai, dan E. Pohon beringin. Oke, jawabannya adalah E. Pohon beringin. Sesuai dengan sila ketiga dengan lambang pohon beringin, karena terdapat unsur mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, bagian mana? Kalau kita lihat di situ bahwa pemandu wisata sebelumnya menggunakan bahasa daerah dari Sumatera Barat. Karena kami tidak tahu arti dari maksud yang disampaikan pemandu tersebut, kemudian pemandu tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hal ini penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah menunjukkan bahwa si pemandu wisata mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jelas ya? Nah, kemudian kita juga harus paham sila-sila dalam Pancasila tersebut lambangnya apa. Nah, jadi sila-sila dalam Pancasila tersebut seperti yang tergambar dalam dada Garuda Pancasila, seperti ini. Nah, harus tahu urutannya. Jadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ditunjukkan dengan lambang bintang di bagian paling tengah dada. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ditunjukkan dengan lambang rantai di sebelah kanan bawah. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ditunjukkan dengan lambang pohon beringin di sebelah kanan atas. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Itu di sebelah kiri atas, kepala banteng. Kemudian sila yang kelima terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditunjukkan dengan lambang padi dan kapas di sebelah kiri bawah. Jadi urutannya, sila yang pertama ada di bagian paling tengah, kemudian sila yang kedua di kanan bawah, kemudian sila yang ketiga kanan atas, sila yang keempat kiri atas, dan sila yang kelima ada di kiri bawah. Jadi urutannya tengah, bawah, muter, berlawanan dengan jarum jam, seperti itu ya.
Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal ketiga, Wawan ikut pemilihan RT. Pada saat pemilihan, Wawan merasa tidak diperlakukan secara adil, sehingga dia dan simpatisannya melakukan mosi tidak percaya, demo, bahkan melakukan intimidasi terhadap panitia seperti meneror dan lain-lain agar menganulir keputusan panitia. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila Budi dan simpatisannya mengamalkan Pancasila, khususnya sila A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin, D. Rantai, dan E. Padi dan kapas. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah B. Kepala banteng. Kepala banteng ini ditunjukkan pada sila yang keempat dalam Pancasila. Nah, jika mereka mengamalkan Pancasila sila yang keempat, yang ditunjukkan dengan lambang kepala banteng, tentu akan menerima hasil keputusan dari pemilihan atau proses pemilihan tersebut. Karena pada butir sila keempat, telah menekankan bahwa dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Nah, jadi kalau sila yang keempat tadi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam Pancasila segala sesuatunya harus dimusyawarahkan untuk mencapai kata mufakat. Hal ini merupakan butir dalam sila yang keempat seperti itu ya. Dan sila yang keempat ditunjukkan dengan lambang kepala banteng. Oke, lanjut soal yang keempat. Sebuah toko kue menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Dalam undang-undang, perlakuan diskriminatif ini dilarang tegas. Sebagaimana dikutip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur tegas bahwa hak konsumen adalah mendapatkan layanan tanpa diskriminasi apapun. Pasal 4 huruf G berbunyi, hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko kue tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada Pancasila sila yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Intinya tidak ada diskriminasi dalam hal apapun seperti itu ya. Oke, sangat jelas sekali. Lanjut ke soal kelima. Pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN, termasuk bagi penyandang disabilitas. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada seleksi kompetensi dasar atau SKD sudah dilaksanakan mulai 1 pekan lalu. Beragam kisah mewarnai perjuangan para peserta. Mawar adalah salah satunya. Kondisi cerebral palsy atau gangguan syaraf dan otot yang dialaminya memang membuatnya sulit beraktivitas. Namun itu tidak menyurutkan tekadnya menjadi abdi negara. Menurutnya, dengan adanya formasi khusus tersebut, dapat mendorong penyandang disabilitas untuk maju terutama mencari pekerjaan. Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam A. Pasal 28C, B. Pasal 28D, C. Pasal 28F, D. Pasal 28E, dan E. Pasal 28G. Oke, jawabannya adalah Pasal 28D. Di Pasal 28D tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, setiap orang berhak
atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Jadi di situ sebenarnya si mawar ini mendapat perlakuan yang sama untuk terlibat aktif dalam pemerintahan. Nah, hal ini tercantum dalam yang ketiga tadi ya. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan. Jadi disabilitas pun sekarang sudah mendapat porsi yang khusus untuk mendapatkan atau menjadi ASN atau menjadi seorang aparatur sipil negara seperti itu. Oke, sampai di situ untuk pembahasan beberapa soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Semoga kalian bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan. Dan apabila ada pembahasan yang keliru atau kurang tepat, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.